Hello guys, Welcome back to our podcast with Misal and Alau. and here we would like to share you about some motivation sentence or motivational story about our experience, and this is a real story from us. Hopefully it's will motivate you. Nah, jadi intinya tuh kita bakal bagi-bagi sharing-sharing yang bisa memotivasi dan yang mungkin bisa bermanfaat. Ya, jadi garis besarnya itu yang bakal kami bahas pada topik pada hari ini, yakni mengenai sakit hati atau kegagalan yang bisa membuat kita lebih sukses nantinya gitu. Nah, di sini kita bakal tanya nih dari Alo dulu. Alo pernah gak sih ngerasa sakit hati dan akhirnya bangkit dari rasa sakit hati itu menjadi orang yang lebih baik karena atau termotivasi dari rasa sakit hati itu sendiri? Pernah nih Cal, jadi kalau ngomongin sakit hati pasti kita tuh gak pernah dong, sama sekali gak pernah sakit hati. Nah, sakit hati ini banyak juga macamnya, dari omongan, dari perbuatan, atau apapun itu. Kalau cerita Alo sendiri nih, Alo tuh diomongin kayak sebenarnya sakit hatinya gini, Alo tuh pengen ngelakuin sesuatu itu, Alo pengen dapetin hal itu. Dulu waktu Alo SMP, Alo tuh pengen banget namanya ikut lomba cipta, kan Alo ikut lomba cipta puisi, tapi Alo pengen ikut lomba baca puisi. Cuman waktu tes sama gurunya tuh bilang, suara kamu nih lembut banget nak, jadi nggak cocok gitu. Dan itu tuh bikin memotivasi Allah. Bukan berarti Allah harus jadi suara Allah yang gedein atau gimana, ya enggak, karena ya udah dari sononya orang Sunda gitu loh. Ya udah kayak dari sana kan. Iya, nggak bisa diapa-apain gitu. Terus masuk SMA dapat hal yang sama tuh, diomongin suka kayak suara lo tuh lembut banget. Dan pernah ada case kayak dibilang waktu itu, suara kamu ini mendayu-dayu nak. Jadi itu tuh memotivasi banget. Dan akhirnya I challenge myself to join debate. Jadi aku challenge diri aku sendiri tuh buat join debat. Dan yep, I got it. Dari debat itu atau kalau ikut-ikut aja atau karena hanya motivasi itu aja atau ada kesuksesan dari debat itu, bahkan yang menurut Alau bahkan orang yang suaranya gede aja nggak bisa tuh ikut debat dan gimana gitu kan. Nah, kalau ngomongin debat sendiri sih bukan bahas-bahas apa sih suaranya lembut atau besar ya, tapi di sini kita bisa lihat improvement diri gitu. Jadi kalau memang orang ngomongin kalian gini dan kalian tuh sakit hati, buktiin meskipun dengan kekurangan kalian tuh kalian bisa loh kayak gitu. Jadi kalau meskipun achievement nih nggak banyak-banyak amat kayak gitu. Dan I'm not the apa ya, kayak the first winner of debate, no, I'm not the best speaker, but jadi kita tuh meskipun bukan jadi the best, kita bisa, but you can do it, right? iya, kita bisa lakuin itu gitu. Okay, good. Jadi itu motivasi banget ya. Kalau misal ya, dari misal tuh pernah daftar ke suatu organisasi dan dimana ya how I really try the best for the result of that, and dari tahap pertama, tahap kedua sampai tahap terakhir itu gue udah bener-bener berusaha dengan sekeras mungkin cari tahu informasi dan segala macam, belajar yang bener Hard, banget ya. itu kan, hard banget untuk dapetin ya posisi itu gitu di organisasi itu. Ya alhasil ya gue kalah gitu kan. Okay, I get value of this, right? Gue dapat kegagalan dari sisi ini, tapi ya gue pertama tuh gue mikir ya udahlah mungkin bukan rezeki gitu kan, udah diatur semua. Dan tapi gue tuh besoknya gitu sedih gitu kan, kenapa sih gue nggak bisa dapet ini gitu, ternyata gini 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 gitu kan. Ya mungkin ada miscommunication and others gitu, tapi dari sakit hati itu ya emang sakit hatinya mungkin ke beberapa gitu kan. Dari sakit hati yang nggak dapet organisasi atau position in this organization, I'm not just keeping silent gitu. Gue nggak hanya diam aja, nggak stay here kayak gitu, tapi gue mikir ya organisasi ini apa sih pentingnya buat gue, kenapa gue mau ikut organisasi, karena organisasi itu dimana kita bakal belajar mengenai collaboration with others dan segala macam. Jadi gue tuh ya ngapain organisasi ini aja, organisasi lain masih ada gitu. So I keep trying to find another organization, and in this organization gue tuh kayak ngerasa oh ini loh yang organisasi yang gue pengen tuh.
pas buat kita. ya pas gitu kan. Ya mungkin Allah udah nentuin gitu kan, oh lu tuh bagusnya di sini loh, misal hambaku ini lu cocoknya di sini bukan di sini tadi. Ya tadi kita bersyukur tadi kan, ketika kita bersyukur ya pastinya rezeki kita atau apapun itu bakal ditambah gitu kan, kebahagiaan kita. Nah dari sini gue tuh mikir kayak leadership tuh is an action, is not a position gitu. Dimanapun kalian berada, yang penting kalian tuh bisa jadi leader dari dalam diri kalian sendiri gitu. Nah di sini gue belajar juga kan, belajar banyak tuh dari kegagalan Dari dan sakit hati itu tadi. sampai nangis 3 hari 3 malam itu kan, sampai ya nggak tahu lah gimana itu. Ya tapi ya kita bakal dapat new experience from that gitu. Bahkan gue tuh sampai kayak depresi banget gitu kan, depresinya nggak terlalu gimana gitu ya, gitu. tapi kayak gimana sih gue nggak bisa gitu kan, karena itu udah kayak mimpi dari kelas 10, pas kelas 11 gue nggak bisa capai itu. Dan gue cari sampai akhirnya gue tuh diajak teman gue buat kayak refreshing tuh ke mountain, hiking mountain gitu kan. Dan padahal gue tuh benci banget sama namanya hiking gitu, kenapa sih kotor-kotoran panas gitu, nggak mandi lah. Dan ketika gue ngelakuin hal itu ya gue dapet new experience lagi, dapet new friends, and jaringan gue lebih besar gitu dari situ. Ya banyak banyak hal sih dari satu kegagalan itu aja. Apalagi ketika kalian mendapatkan kegagalan yang banyak tuh kan, pasti ada guru advisor gue dulu pas kelas 11, dia bilang katanya setiap orang tuh memiliki porsi buat gagalnya masing-masing gitu. Jadi habisin ya habisinlah sekarang gitu kan, katanya habisinlah sekarang. Ketika kita di masa remaja kita habis, nanti pas kita dewasa nanti, oh kita udah selesai loh gagal masa ini, ya kita lah menghadapinya gitu kan. Jadi kalau buat alasannya tuh, pernah nggak sih kalian tuh kayak trying hard gitu, yang kayak misal tadi, tapi ini kasusnya di competition. Jadi misal dalam seminggu tuh kalian tuh ngikutin beberapa kompetisi nih, emang sih kalian tuh udah terbagi waktu, terbagi capeknya gitu dari kegiatan itu. Capek banget pasti. Iya, capek banget dong itu. Dan kalian belum dapet hal yang memuaskan kayak gitu. Jadi kalian tuh udah nyoba beberapa kompetisi dan bener-bener kalian tuh udah yakin, oh bisa lah ya, insya Allah gitu. Tapi ya memang bukan rezekinya, kalian memang menang tapi bukan the best yang kalian inginkan kayak gitu. Jadi nggak masuk top 3 or what else. But di sini kalian tuh bisa belajar kalau experience kalian tuh lebih banyak kayak gitu dari ikutnya kompetisi ini. Jadi kalau misal kalian dihadapin kegagalan tadi, habisin kan kegagalannya tuh, stoknya tuh habisin dulu sekarang. Jadi capek-capeknya sekarang tuh ya nanti hasilnya kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman di sini dan dengar cerita kalau dan Michelle nih, pasti punya cerita lain dong, ya mungkin boleh dong di-share juga di komen nanti. Dan sebenarnya gini ya, Allah tuh pernah dapat kata-kata Cel, jadi katanya gini, kalau kamu dihadapin sebuah kegagalan, anggap itu secara harfiah katanya. Jadi itu karena Allah tuh nggak mau kamu tuh dapetin hal yang bukan untuk kamu. Dan juga Allah pernah dengar katanya tuh chance. Jadi kalau misal pilihan pertama itu keinginan kita, pilihan kedua tuh keinginan Allah. Jadi kalau kita nggak dapet pilihan pertama kita, ya udah pilihan kedua tadi gitu. So gue bakal quote dari yang awal tadi, we just keep trying gitu kan, walaupun kita gagal di lomba ini, kita try to the best gitu kan, sampai akhirnya ya nggak ada akhirnya gitu kan, sampai kita berhasil sendiri gitu. Nanti mungkin berhasilnya bukan di bagian ini, tapi kita bisa dapat pelajaran dari hal yang kita gagal tadi kan. Kita pernah nggak sih mengulik dan berpikir kayak misal di SD tuh kita mikir ya, aduh pelajaran SMP susah banget, lihat kakak kita or lihat tulisan gitu kan. Ternyata waktu kita face, waktu kita lakuin, waktu kita jalanin masa SMP, ya lewat-lewat aja sampai kita SMA. Terus waktu kita SMP mikir pelajaran SMA nih susah banget, duh ya ampun kayak gitu. Sampai yang kayaknya aku sanggup kan liatnya apaan lagi tuh. kuliah kan, kita facing kuliah, kakak kuliah ini sampai jam 12 malam aja masih ada meeting conference gitu kan. Gimana kita aja yang belajar cuma sampai jam 12. Tapi kita sampai titik ini gitu, misal kita dulu SD mikir SMP susah, SMA susah, tapi kita sampai ke titik SMA ini kayak gitu. Jadi kita bakal ngelaluin challenge hidup gitu. Jadi kalau misal dilaluin oleh kegagalan tuh ya udah kayak gitu, jangan sampai kegagalan itu buat kamu down, tapi hadepin itu dan move on kayak gitu. Jadi kalian harus berubah dan
tadi balik lagi ke tema kita, jadikan sakit hati itu motivasi atau kegagalan itu Jadi motivasi motivasi. kita aja. So keep trying with your failure, even whatever you got failure of what everything, and just trying your best gitu. Iya. Ya mungkin kalau dari misal itu aja sih. Kalau Ya dari lo? sama sih. Jadi obrolan kegagalan kita itu ya guys. Okay, we think enough guys from me and from. Halo. We hope you got motivation from our podcast here, and see you next time, guys. See you. Thank Bye. you.